Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Reza Alfian, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4A. Baik, kali ini saya akan sedikit mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dari tugas media pembelajaran. Di sini saya akan mengambil subtema yang berjudul membiasakan ada pergaulan teman sebaya dalam Islam. Subtema ini saya ambil dari buku Akidah Akhlak kelas 12 SMA atau Madrasah Aliyah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bergaul dengan teman sebaya. Dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan subhah yang diambil dari kata sahibah yang berarti pertemanan. Dengan demikian, yang dimaksud pergaulan sesama teman sebaya adalah pertemanan seseorang individu dengan individu lainnya. Kemudian kita lanjut. 2. Mencari teman sebaya yang baik menurut agama Islam. Yang pertama yaitu cerdas. Dalam hal ini kita harus memilih teman yang cerdas. Cerdas dalam arti bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Maupun cerdas dalam segi hal dalam aspek keilmuan maupun dalam aspek akhlak atau adab tutur kata sopan santun. 2. Yaitu memiliki akhlak yang baik. Seorang agama Islam atau seorang muslim itu harus memiliki teman yang memiliki akhlak yang baik agar kita sebagai teman atau kawannya itu akan mempengaruhi diri kita. Apabila kita memiliki teman akhlak yang baik, maka kita juga akan menjadi pribadi yang baik. Bahkan sebaliknya, jika kita memiliki teman yang tidak baik, maka kita akan memiliki akhlak yang tidak baik. Kemudian yang ketiga yaitu bukan orang fasik. Kita harus memiliki teman yang bukan orang fasik. Apabila kita memiliki teman orang fasik, maka kita segera ingatkan dan segera tegur. Orang fasik yaitu adalah orang yang sering melakukan dosa kecil maupun dosa besar. Nah, ini adalah ciri-ciri teman sebaya yang baik menurut agama Islam, yaitu bukan orang fasik. Yang keempat yaitu bukan orang yang rakus. Dalam rakus ini saya artikan bahwa tidak memiliki keserakahan atau memiliki suatu egois yang ada pada dirinya sendiri. Dalam suatu kelompok atau suatu kawan perkumpulan harus memiliki kesepakatan, tidak memiliki keegoisan maupun keserakahan dalam mengambil tindakan atau keputusan. Kemudian yang ketiga, adab bergaul dengan teman sebaya. Adab bergaul dengan teman sebaya ini ada 4 poin yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu saling menghormati. Dalam teman, agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati antara satu dengan yang lain, guna untuk menjalin kehidupan interaksi sosial yang baik. Kita harus menghormati sesama teman, menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Kemudian yang kedua yaitu tolong menolong. Dalam Islam diajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Apabila teman membutuhkan bantuan bantuan kita, maka kita wajib untuk menolongnya. Sebab ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menolak permohonan bantuan dari orang lain, maka secara tidak langsung kita sudah menolak perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, "Tolonglah kamu
tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Kemudian yang ketiga yaitu cinta dan kasih sayang. Seharusnya kawan dan teman harus memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Artinya bahwa tidak boleh memiliki rasa benci, tidak boleh memiliki rasa iri dengki, maupun penyakit-penyakit hati lainnya. Sehingga dari sinilah timbul yang namanya kasih sayang, cinta, saling peduli, tidak saling cuek, dan tidak saling menjatuhkan antara satu dan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu saling menasihati. Di dalam agama Islam, apabila kita mendapatkan suatu kesalahan dari teman kita, maka kita harus memberi dia nasihat, memberi dia motivasi yang membuatnya untuk menjadi lebih baik lagi, dan tidak melakukan hal-hal yang membuatnya terjerumus dalam dosa besar maupun dosa kecil. Dan yang keempat yaitu larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Di sini ada beberapa poin, ada 7 poin yang saya tuliskan. Yang pertama yaitu larangannya bermusuhan. Sebagai teman, sebagai kawan, teman sebaya, atau teman yang hampir mendekati umurnya atau seumuran, kita tidak boleh bermusuhan. Dalam hal ini banyak sekali sebab-sebab terjadi permusuhan, antara lain seperti iri, dengki, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh memiliki rasa iri dengki, sehingga penyakit-penyakit hati inilah yang nantinya akan menyebabkan orang saling bermusuhan. Untuk mencegahnya yaitu untuk saling bermaaf-maafan, dan untuk saling berkasih sayang, dan saling tolong-menolong. Hal-hal tersebut dapat bisa mencegah yang namanya permusuhan di dalam sebuah pertemanan. Yang kedua yaitu pergaulan bebas. Di dalam Islam melarang kita untuk pergaulan bebas. Di dalam Islam banyak sekali norma-norma dan batasan-batasan untuk pergaulan antara sesama perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, apabila kita menemukan teman yang pergaulannya bebas, setidaknya kita memperingati atau memberikan nasihat. Yang ketiga yaitu melanggar norma-norma. Kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di generasi modern ini, yang hidup di generasi yang dibilang milenial, itu harus tidak boleh melanggar norma-norma. Di dalam norma-norma itu sendiri terdapat norma hukum maupun norma agama. Norma-norma agama seperti meninggalkan sholat, meninggalkan tidak berpuasa, meninggalkan zakat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan norma-norma hukum seperti mencuri, kemudian berbuat zolim, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tidak boleh dalam pergaulan teman sebaya, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adu domba. Di sini seorang teman tidak bolehlah memberikan suatu pengaduan yang membuatnya orang tersebut akhirnya terpancing emosi, yang membuatnya emosi dengan teman yang lain, sehingga ini membuat hubungan antara teman satu dengan teman lain akan merugikan antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa kita sebagai umat Islam dalam pergaulan teman sebaya ini tidak boleh saling menjelekan antara teman satu dan teman yang lain, atau tidak boleh mengadu domba antara satu dengan yang lain, karena dalam akibat yang nantinya akan dialaminya yaitu akan terputusnya silaturahim yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu membenci. Di dalam pergaulan teman sebaya ini sudah dijelaskan poin sebelumnya, yaitu dalam hal-hal yang baik seperti kasih sayang, cinta. Apabila kita menumbuhkan rasa cinta, rasa kasih sayang, itu pasti tidak akan terjadinya rasa benci atau iri dengki.
Kemudian yang selanjutnya yaitu iri dengki. Dalam Islam juga mengajarkan kita untuk dalam pergaulan teman sebaya tidak boleh memiliki rasa iri dan dengki. Sebab apabila kita memiliki rasa iri dan dengki, sesungguhnya itu adalah penyakit hati yang membuat kita terus merasakan sakit hati apabila iri dengki itu terus ada di dalam diri kita. Iri dan dengki ini merupakan suatu penyakit yang mana tidak ada obatnya, melainkan kita bisa mengobatinya sendiri dengan cara untuk senantiasa beristighfar, mengingat Allah, berzikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iri dengki ini akan terus muncul apabila orang yang kita iri, orang yang kita dengki masih ada dan masih menikmati, merasakan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai teman-teman yang beriman kepada Allah, sebaiknya kita tidak untuk beriri dengki kepada teman yang lain. Dan yang selanjutnya yaitu menggunjing. Banyak teman-teman kita di generasi milenial ini banyak sekali menggunjing sana sini kemari, kemudian memberikan sebuah menceritakan kejelekan orang lain, yang mana apabila orang tersebut mengetahuinya maka orang tersebut tidak menyukainya. Nah, ini yang disebut dengan menggunjing. Dan menggunjing sendiri sini dampaknya sangat besar bagi diri kita sendiri maupun dalam lingkungan sosial. Apabila kita menggunjing, maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang digunjing dari pahala orang yang menggunjing. Dan sebaliknya, dosanya orang yang digunjing akan diberikan kepada orang yang menggunjing. Betapa ruginya kita sudah capek, sudah mengumpulkan sebuah pahala, akan tapi pahala kita dikasih kepada orang lain. Nah, ini adalah merupakan suatu kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, dalam ketujuh poin ini, larangan dalam bergaulan dengan teman sebaya yaitu antara lain seperti bermusuhan, mengadu domba, kemudian pergaulan bebas, melanggar norma hukum maupun norma agama, kemudian membenci, iri dengki, dan menggunjing. Ya, itu tadi sedikit presentasi dari saya. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intinya bahwa adalah dalam pertemanan sebaya ini kita harus menjalin hubungan komunikasi yang baik, membangun sesuatu pribadi di dalam pribadi kita, potensi-potensi yang baik yang kita dapatkan di sekolah-sekolah dan kita bagikan kepada teman-teman kita guna untuk menjalin suatu hubungan pertemanan, pergaulan dalam teman sebaya yang baik. Apabila kita memiliki rasa kepedulian sosial, apabila kita memiliki rasa kasih dan cinta kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita akan disenangi oleh orang lain, maka kita akan dicintai oleh orang lain, kita akan disayangi oleh orang lain, dan sebaliknya seperti itu. Manakala kita tidak mendapatkan respon dari orang lain apabila kita sudah memberikan yang terbaik, biarkan, dan kita mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan nantinya membalasnya. Tidak usah mengharap orang lain, tidak usah membenci orang lain, tidak usah mengharapkan imbalan dari orang lain. Yang penting kita sudah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita, itu sudah cukup. Urusan dia balas atau tidak balas itu bukan urusan kita, melainkan itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.